Gimana kalau saya bilang, sekarang ini juga ada gorila tak terlihat tepat di depan Anda? Bukan beneran, tentu aja. Tapi pikiran kita itu sering banget mainin trik yang sama anehnya. Nah, di sini kita bakal bongkar betapa gampangnya kita melewatkan hal yang paling jelas sekalipun. Oke, daripada teori terus, gimana kalau kita langsung tes aja fokus Anda? Saya punya permainan super singkat dan tugas Anda simpel banget. Siapin mata dan pikiran, kita lihat setajam apa sih perhatian Anda sebenarnya. Udah siap? Aturannya gampang. Di video ini, nanti ada dua tim lagi oper-operan bola basket. Saya mau Anda fokus hanya sama tim yang pakai baju putih. Cuekin aja yang lain, dan hitung baik-baik berapa kali mereka berhasil ngoper bola. Jangan sampai ada yang ganggu fokus Anda. Siap? Kita mulai. Oke, waktu habis. Dapat berapa hitungannya? Tunggu dulu. Simpen dulu jawabannya. Saya punya pertanyaan lain yang jauh lebih penting. Di tengah-tengah semua operan itu, Anda lihat gorila nggak? Kalau Anda sekarang bingung dan mikir, hah? Gorila apaan? Tenang, Anda nggak sendirian. Fakta lucunya, di studi aslinya yang dibikin Chabris dan Simmons, sekitar separuh dari pesertanya bener-bener nggak sadar. Ada orang pakai kostum gorila yang jalan santai, berhenti di tengah, mukul-mukul dada, terus pergi gitu aja. Kenapa? Ya karena mereka terlalu fokus ngitungin operan. Aneh kan? Nah, ini bukan sekedar permainan atau trik kamera ya. Apa yang barusan Anda alami, atau mungkin nggak alami, itu sebenarnya kayak kita lagi ngintip langsung ke cara kerja otak kita yang ternyata penuh dengan titik buta. Yuk kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Fenomena ini punya nama keren, kebutaan intensional. Gampangnya gini, otak kita itu kayak filter yang super efisien. Dia bakal ngebuang semua informasi yang dianggap nggak penting buat tugas yang lagi kita kerjain. Jadi kita tuh secara harfiah bisa jadi buta sama hal-hal yang nggak lagi kita cari. Biarpun itu segede gorila. Dan ini bukan cuma teori iseng di lab. Di dunia nyata, ini bisa fatal banget akibatnya. Coba bayangin deh pengemudi yang lagi fokus sama HP-nya, otaknya itu bisa menghapus keberadaan motor di sampingnya. Atau yang lebih serem lagi, pernah ada kasus kapten kapal selam Amerika yang saking fokusnya sama instrumen, dia nggak ngeliat kapal nelayan Jepang lewat periskop sampai akhirnya terjadi tabrakan. Intinya, ini bukan soal bodoh atau pintar, tapi emang begitulah cara otak manusia bekerja. Ini bisa terjadi ke siapa aja. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalau penglihatan kita aja bisa punya titik buta sebesar itu, ilusi apa lagi ya yang mungkin ada di cara kita menilai diri sendiri dan orang lain? Seperti kata Charles Darwin, kadang-kadang makin sedikit yang kita tahu, justru makin yakin kita sama pengetahuan kita itu. Nah, ini nih yang jadi dasar dari ilusi kognitif kita berikutnya. Ilusi ini ngebawa kita ke bias kognitif selanjutnya, ilusi kepercayaan diri. Yuk kita gali salah satu fenomena paling umum yang ngacoin cara kita menilai kemampuan, baik kemampuan diri sendiri maupun orang lain. Namanya efek Dunning-Kruger. Ini adalah kecenderungan orang-orang yang nggak kompeten di suatu bidang, malah ngerasa paling jago dan paling bener di bidang itu. Akar masalahnya itu ada di apa yang disebut beban ganda. Gini deh penjelasannya. Orang yang nggak kompeten itu bukan cuma bikin kesalahan, tapi ketidakmampuan mereka itu juga bikin mereka nggak bisa sadar kalau mereka salah. Skill yang Anda butuhin buat jadi jago main gitar misalnya, itu skill yang sama persis buat nyadar betapa hancurnya permainan gitar Anda di awal. Dan ini dampaknya gede banget di dunia nyata. Terutama di tempat kerja, di mana sikap percaya diri seringkali disalahartikan sebagai kompetensi. Coba bayangin skenario rapat ini ya. Ada karyawan A, ilmunya pas-pasan, tapi ngomongnya yakin banget. Sekarang lihat karyawan B, dia ini ahlinya, makanya dia lebih hati-hati, mikirin banyak kemungkinan dan risiko. Menurut Anda, siapa yang bakal lebih didengerin sama bos? Sering banget yang didengerin itu si karyawan A. Otak kita tuh emang secara alami salah kaprah, ngira pede itu sama dengan pinter. Piramida ini ngegambarin masalahnya dengan jelas banget. Orang yang terlalu pede itu seringnya baru ada di level data atau informasi doang, tapi mereka ngomong seolah-olah udah ada di puncak kebijaksanaan. Sementara itu, para ahli yang beneran justru sadar banget betapa panjangnya perjalanan ke atas sana, makanya mereka lebih rendah hati. Konsekuensinya jelas banget.
Kalau kepercayaan diri lebih dihargai daripada kompetensi, ya keputusan-keputusan yang buruk nggak bisa dihindari lagi. Karena semua didorong sama orang yang paling yakin, bukan orang yang paling tahu. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Langkah pertamanya adalah menyadari betapa gampangnya pikiran kita ini dikibulin. Jadi, pelajarannya apa? Mulai dari gorila yang nggak kelihatan sampai rekan kerja yang super pede, otak kita itu emang penuh ilusi. Kita cenderung melewatkan apa yang nggak kita cari, dan kita sering banget lebih terkesan sama keyakinan seseorang daripada kemampuan aslinya. Dan saya mau tutup dengan kutipan dari David Dunning sendiri, salah satu penelitinya. Ini pengingat yang nyelekit sekaligus lucu. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah apakah kita punya titik buta, tapi apakah kita cukup rendah hati dan berani buat terus-menerus nyari titik buta itu.